Halo, perkenalkan nama saya Kristiani Berpintu Batu dengan NIM C1B020025 dari kelas R001 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, soal ke-1, jelaskan bagaimana kemajuan teknologi mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen. Jawabannya, kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat pada era ini sangat berdampak pada hampir sebagian besar kehidupan kita. Kita kadang tidak sadar bahwa perilaku dan kebiasaan kita sebagai konsumen sudah berubah seiring perkembangan teknologi. Salah satu contoh teknologi yang sedang berkembang pesat adalah internet. Internet atau media sosial yang gunanya telah menjadi alat komunikasi, menyajikan informasi, dan banyak diminati oleh masyarakat yang kini bisa kita akses melalui komputer atau smartphone. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola perilaku konsumen yang selalu ingin serba praktis dan efisien dalam hal memilih dan mengonsumsi produk atau jasa. Contohnya adalah saat kita berbelanja maupun memesan makanan. Sebagaimana diketahui, teknologi telah membuat masyarakat bisa memesan makanan maupun keperluan yang lainnya dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Dan bahkan bisa diantarkan langsung dan kemudian sampai dalam hitungan menit melalui aplikasi seperti GoFood, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Semua ini cukup dilakukan dengan smartphone saja. Nah, teman-teman, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, itu ada dampak positif dan negatifnya. Dan untuk menangani hal itu adalah tinggal kita sebagai manusia yang harus bijak dan pandai memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik di kehidupan kita. Teknologi memang sangat membantu kita sebagai konsumen, baik di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa mendapatkan atau mengetahui informasi apapun dalam jangka waktu yang singkat dengan adanya kemajuan teknologi. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dapat mendukung kinerja perusahaan. Jawabannya, seiring dengan perkembangan teknologi dalam perusahaan, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan untuk mendukung dan membantu kegiatan perusahaan maupun bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Atau lebih jelasnya, sistem informasi adalah sekelompok proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Sistem informasi manajemen ini biasanya berbasis komputer, termasuk lembar Excel sederhana atau platform yang lebih kompleks. Penerapan sistem informasi yang dapat membantu dan mendukung perusahaan adalah yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning, di mana sistem ERP ini tidak hanya bisa digunakan oleh perusahaan besar, namun ERP juga bisa diterapkan pada perusahaan dalam skala kecil untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan biasanya menggunakan ERP. Yang kedua ada Informatic Management System atau IMS. Sistem IMS ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputasi yang menopang atau mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi maupun perusahaan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan membantu menganalisis pembuatan keputusan. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contohnya seperti link elektronik dan lain-lain. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitasnya dan profitabilitas sebuah perusahaan.
Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun perusahaan yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, dan perusahaan dapat mengalami kerugian yang besar dan produktivitasnya akan menurun. Adapun fungsi sistem informasi pada perusahaan adalah yang pertama itu membantu dalam proses pengambilan keputusan, yang kedua membantu dalam menemukan suatu masalah, yang ketiga membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, yang keempat membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Nah, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mendukung kinerja perusahaan dan dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis dalam menerapkan teknologi informasi baru. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana menjaga etika bisnis di dalam bisnis modern. Jawabannya, nah, kita mengetahui di dalam setiap kegiatan ada aturan tertentu yang harus ditaati, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitu juga di dalam dunia bisnis ada etika yang harus diikuti agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat dan akan ada banyak pihak yang dirugikan, atau dapat menimbulkan praktek monopoli perdagangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika sendiri adalah suatu aturan atau norma yang dipakai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat seseorang terkait perilaku baik dan buruk. Jadi, etika bisnis adalah aturan tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Adapun tujuan etika bisnis adalah untuk memberikan kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Di dalam etika bisnis, para pebisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Kejujuran sendiri biasanya dilakukan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Di dalam menjalankan bisnis modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting. Oleh karena itu, para pelaku bisnis didorong untuk memberikan informasi yang nyata kepada konsumen dan memiliki etika bisnis yang baik. Yang kedua, ada menghormati dan peduli. Ini adalah dua bentuk perilaku yang berbeda dalam perusahaan, tapi mereka bisa berjalan bersama. Itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip. Ketika seorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Yang ketiga, ada keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meski begitu, pemimpin tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalangi untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikiran terbuka, mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Pemimpin juga harus mampu mengubah keyakinan dan posisinya berdasarkan situasi. Yang keempat, ada loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Untuk mendapatkannya memang perlu adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Yang kelima itu ada integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak, sehingga hal inilah yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Nah, berikut adalah contoh etika bisnis yang baik. Yang pertama itu bersikap dewasa. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Yang ketiga, bertingkah laku yang baik. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Dan yang kelima, selalu mengucapkan terima kasih.
Bisnis modern dipengaruhi oleh aspek manajerial, teknologi, dan politik sosial kultur. Bisnis disebut kegiatan sosial karena berbagai aspek kegiatannya berhubungan dengan masyarakat. Cara bisnis dapat membentuk perilaku masyarakat. Perilaku bisnis dapat membentuk sikap masyarakat menjadi materialistis. Aspek bisnis dari sisi etis atau moral merupakan hal penting yang tidak disadari. Oleh karena itu, di dalam bisnis modern kita harus bisa menjaga dan menerapkan etika bisnis yang baik.